Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saima Putri Sregar. Saya mahasiswa program studi Magister Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara tahun 2022. Saya bekerja di Rumah Sakit Islam Malahayati Medan di ruangan perawatan bayi baru lahir. Salah satu contoh kasus terhadap prinsip etik dalam praktik profesional di bidang pelayanan keperawatan, yaitu tepatnya saya yang bekerja di ruangan perawatan bayi baru lahir atau biasanya disebut dengan ruangan bayi. Jadi pada suatu hari Nyonya M itu melahirkan seorang bayi gemeli atau yang bisa dikatakan bayi kembar dengan berjenis kelamin masing-masing itu perempuan secara operasi seksio sesar. Kemudian bayi Nyonya M Gameli yang pertama lahir dengan keadaan umum yang baik dan normal. Akan tetapi bayi Nyonya M Gameli yang kedua lahir, keadaan umum bayi tersebut secara biologis itu terdapat abnormal dengan hasil diagnosa medis oleh dokter spesialis anak terdapat yaitu anencefali. Anencefali itu adalah suatu kondisi yang terjadi saat lahir atau cacat lahir yang mempengaruhi otak dan tulang tengkorak. Jadi anencefali itu adalah bayi yang lahir dengan kondisi ini memiliki otak yang belum terbentuk dengan sempurna. Kemudian seringkali bagian otak dan tengkoraknya itu hilang, atau biasanya kondisi cacat lahir serius yang menyebabkan bayi terlahir tanpa sebagian otak dan tengkoraknya. Jadi di esok harinya setelah Nyonya M melahirkan bayi secara seksio sesar, saya mengantarkan bayi Nyonya M tersebut ke ruangan ibunya. Tujuannya supaya rooming in atau yang biasa disebut dengan rawat gabung dengan ibunya. Kemudian bayi Nyonya M yang kedua itu tidak saya antar karena sesuai dengan instruksi dokter dengan tim dinas saya juga, karena kan bayi Nyonya M yang kedua itu kan didiagnosa anencefali tuh dengan kondisi pantauan di ruangan bayi. Jadi memang dari awal sudah kami edukasi pada suami Nyonya M atau keluarga Nyonya M terkait bayi yang didiagnosa anencefali tersebut, supaya tidak memberitahu terlebih dahulu kepada istri, karena untuk mencegah terjadinya pendarahan pada istrinya atau pada Nyonya M. Jadi kami merahasiakan. Tetapi Nyonya M bertanya kepada saya, di mana suster bayi saya satu lagi? Karena kan saya mengantar satu, yang kedua kan tidak diantar karena kan masih keadaan umumnya pantauan di ruangan bayi. Jadi saya mengatakan kepada Nyonya M atau istri, saya mengatakan bahwa bayi Nyonya M yang gameli yang kedua, yang kembar yang kedua, masih dalam kondisi pantauan, jadi belum bisa diantar. Akan tetapi saya belum memberitahu apa diagnosa medis yang dialami oleh bayi M yang kedua. Jadi itu nanti spesifikasinya itu dokter yang bisa mengedukasi langsung kepada Nyonya M atau istri. Terkait kasus yang di atas, prinsip etik dalam praktik profesional di bidang pelayanan keperawatan dari kasus tersebut adalah confidentiality atau kerahasiaan. Jadi kerahasiaan itu adalah hak privasi pasien yang merupakan hak yang tidak boleh dilanggar oleh perawat. Maka segala informasi tentang pasien kan harus dijaga secara kerahasiaan oleh perawat. Perawat tidak boleh menginformasikan penyakit pasien tersebut pada siapapun kecuali atas izin keluarga. Kemudian pembahasan tentang terkait pasien hanya boleh dilakukan dalam pelayanan, itu pun harus cukup. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.